Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Jika ternyata yang pinjam uang kepadamu dzu usrah, kesulitan untuk bayar hutang, fanadhiratun, maka hendaklah berilah tunda kepadanya ila maisarah, sampai dia mudah untuk bayar hutang. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalau kau bersedekah, yaitu kau bersedekah dengan dua, ya udah enggak usah bayar. Atau kau bilang bayar setengah, enggak apa-apa. Namanya sedekah. Tentu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, Ini ayat kata Tahir bin Asyur sebenarnya terkait dengan orang yang ada muamalah dengan riba, kemudian dia tidak bisa bayar, maka jangan diambil ribanya, bahkan sebaiknya kau kasih tunda. Nanti ajalah kalau kau mampu. Tetapi hampir seluruh ahli tafsir membawakan ayat ini kepada keumuman. Meskipun ayat ini terkait dengan muamalah riba, tapi dibawa oleh seluruh ahli tafsir, ayat ini umum terkait dengan siapa yang pinjam uang dan meminjamkan uang. Maka jika ada seorang pinjam uang sama kita, kemudian kita tagih sudah jatuh tempo, dan ternyata dia tidak bisa bayar, maka ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bilang sudah ditunda aja, nanti kalau kau mampu baru dibayar. Ini namanya inzor, nanti aja. Dan ini berkata fanadhiratun ila maisarah, hendaknya kau beri tunda sampai dia lapang bisa bayar hutang. Ini pertama, ini bagus juga, berpahala. Bahkan sebenarnya mengatakan hukumnya wajib memberi penundaan bagi orang yang tidak mampu. Ini mu'sir, yang benar-benar tidak mampu. Kalau mampu ya kita maksa, tidak apa-apa. Dia mampu kok, dia punya aset. Tidak bayar hutang tapi naik mobil Ferrari. Tidak bayar hutang tapi jam-jam mahal. Enggak, suruh jual lah, punya aset kan. Aset jual. Tidak bisa bayar hutang tapi rumahnya puluhan miliar, jual rumahmu, jual. Pinggir cari rumah yang murah, jual. Dia mampu. Ini bicara orang yang tidak mampu. Tidak ada uang kecuali untuk kebutuhan primernya, ini tidak punya uang. Maka wajib bagi kita untuk memberi penundaan. Fanadhiratun, ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita bilang ya sudah, kau mampu berapa, segitu aja, bayar setengahnya. Saya gugurkan 50%. Utang 10 juta, udah bayar 5 juta aja. Nama. Oh ini saya cuma 5 juta, nama 5 juta. Ini lebih bagus. Ini sedekah. Berarti kita sedekah 5 juta sama dia. Terus yang lebih bagus lagi, yang ketiga, semuanya. Udah enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Enggak punya uang kan? Udah. Gratis. Hadiah. Enggak usah bayar. Maka ini lebih baik lagi. Tapi yang bisa melakukannya orang-orang yang beriman dan berilmu. Makanya Allah mengatakan in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu bahwasanya bersedekah itu lebih baik daripada hanya sekedar memberi penundaan. Dan subhanallah, Ibnu Katsir rahimahullah serius ketika membahas tentang masalah ini, tentang keutamaan beri penundaan, ya, atau memaafkan orang yang punya utang sama kita, ya. Maka dia bawa hadis yang sangat banyak sekali. Ya, saya bacakan sebagiannya agar memotivasi kita. Kalau kebetulan ada orang punya uang sama kita, kelihatan dia susah, dia tidak main-main, dia sudah berusaha namun tidak mampu, ya udah. Kita tunda atau kita bilang, saya ikhlaskan. Saya apa? Ikhlaskan kalau bahasa kita. Pahalanya besar. Baik, saya bacakan hadis-hadis tentang ini. Kata beliau, waqad waradatil ahaditsu min turuqin muta'addidati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk saya ulang sebelumnya, beliau berkata, dulu orang jahiliyah kalau pas ada orang pinjam uang sama dia, ditagih, tidak bisa bayar, maka dia bilang, kau bayar sekarang atau tunda, tambah bunganya. Terserah. 10 juta, jatuh tempo. 1 Maret. Oke, 1 Maret bayar. Aduh, saya belum punya uang. Harus bayar sekarang, enggak ada. 10 juta. Kalau kau tunda bulan depan 11 juta. Ya adalah 11 juta. Itu riba jahiliyah. Semakin ditunda semakin berkembang atau semakin banyak utangnya, bunganya semakin banyak. Itu jahiliyah dahulu. Ya.
Imma an taqdi wa imma an turbi, terserah. Kemudian ternyata syariat Islam tidak. Tsumma yundabu ilal wad'i anhu. Bahkan dianjurkan untuk memaafkan, mengikhlaskan. Ya udah enggak usah bayar kalau memang enggak mampu. Wa yu'addu ala dzalika wa ya'idu ala dzalikal khaira wa thawabal jazil. Dan syariat Allah memberikan janji bagi orang yang mengikhlaskan utangnya kepada orang lain, kepada yang orang yang pinjam uang sama dia, kebaikan dan ganjaran yang besar. Ya. Kemudian beliau berkata, ini bisa dua, bisa lunasin, ikhlaskan seluruhnya atau ikhlaskan sebagian. Waqad waradatil ahaditsu min turuqin muta'addidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang banyak hadis dari jalan-jalan yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hal tersebut. Yang pertama, fal haditsul awwal, hadis yang pertama. Beliau sebutkan hadis 1, hadis kedua, hadis ketiga. Yang saya baca sebagian aja. Dia berkata, beliau sebutkan sanadnya dari As'ad bin Zurarah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yudhillahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh falyuyassir ala mu'sirin aw liyadha anhu. Siapa yang senang, siapa yang suka akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka hendaknya dia memberi kelapangan bagi orang yang kesulitan bayar hutang atau dia ikhlaskan. Dua-dua dapat pahala. Dia bilang nanti aja bayarnya, itu sudah dapat pahala. Bahkan akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak bisa bayar, penjara. Bayar atau penjara? Saya tidak mau tahu. Kalau tidak bisa bayar apa? Penjara. Ini enggak. Enggak bisa bayar. Dia benar-benar kita ketahui dia tidak mampu. Ya sudah. Kita maafkan. Kita bilang nanti aja kalau kau mampu. Itu sudah mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Makanya yang tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak tidak terbatas pada 7. Sampai sebagian ulama menulis buku tentang orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak selain yang 7 ini. Selain yang 7 ini. Di antaranya ini, orang yang ketika dia beri utang sama orang yang tidak mau bayar, dia bilang nanti aja, dia akan dinaungi. Apalagi kalau dia bilang sudahlah, bayar setengah aja. Apalagi dia bilang lunas. Enggak usah. Ini bagi orang yang tidak mampu bayar. Ustaz, bagaimana orang yang mampu bayar terus kita ikhlaskan? Beda. Kalau orang yang mampu bayar, kita ikhlasin, tidak termasuk dalam hadis ini. Ini hadis berkaitan orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu bayar, kita ikhlaskan, namanya hadiah. Kita kasih apa? Hadiah, bukan sedekah. Karena dia mampu. Hadiah. Ada pahalanya, ada pahala hadiah. Tapi beda, ini yang tidak mampu. Pahalanya lebih besar. Maka dia akan dapat naungan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sekedar menunda, itu sudah dapat naungan, apalagi melunaskan. Taib. Ini lebih anu lagi nih. Hadisun akhar, hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ya. Imam Ahmad berkata, menyebut sanadnya, Imam Ahmad menyebutkan sanadnya sampai kepada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithluhu sadaqah. Ini pahalanya luar biasa. Siapa yang memberi penundaan kepada orang yang tidak bisa bayar hutang, maka setiap hari dia seperti bersedekah dengan nilai hutangnya tersebut. Setiap hari. Besar kali pahalanya. Berarti kalau dia tunda sebulan, pahalanya berlipat kali 30 kali. Saya ulangi, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithluhu sadaqah. Siapa yang menunda orang yang susah bayar hutang, dibilang nanti aja, maka setiap hari penundaan tersebut dia mendapatkan pahala seperti sedekah, seperti uang tersebut yang dia pinjamkan bernilai sedekah. Qala tsumma sami'tuhu, kata Buraidah, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam kondisi yang lain. Rasulullah bersabda tapi hadisnya berubah. Kata Rasulullah SAW, man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithlahu sadaqah. Siapa yang menunda orang yang tidak bisa bayar hutang karena kesulitan, maka bagi dia setiap hari double sedekah seperti uang yang dia pinjamkan. Kalau tadi cuma seperti, sekarang double. Jadi kalau dia pinjamkan uang 1 juta, ditunda, berarti setiap hari dia sedekah 1 juta sama orang ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 2 kali lipat, berarti 2 juta setiap hari. Maka Rasulullah menjelaskan
lahu bi kulli yaumin mithlu shadaqatun qabla an yahilla ad-dain. Maka bagi dia pahala seperti uang yang nominal uang yang dia pinjamkan setiap hari itu jika belum jatuh tempo. Fa idza halad dainu fa andarahu, jika telah jatuh tempo dan dia masih beri penundaan lagi, falahu bi kulli yaumin mithlahu sadaqah, maka setiap hari penundaan itu seperti 2 kali uang yang dia pinjamkan. Ini pahala sangat besar. Demikian juga hadis yang lain. Rasulullah bersabda dari hadis Abu Qatadah. Saya bacakan hadisnya. Anna Abu Qatadah kana lahu dainun ala rajulin. Abu Qatadah meminjamkan uang kepada seseorang. Wa kana ya'tihi yataqadahu. Maka Abu Qatadah datang untuk menagih uang dari orang tersebut. Fayakhtabi'u minhu, maka dia sembunyi orang ini karena enggak bisa bayar. Dia sembunyi. Subhanallah. Gua kali katanya. Gua banget ya. Siapa itu ditagih sembunyi-sembunyi, siapa tuh? Ada yang bilang gua banget itu. Kalau kita enggak menghilang, tapi blokir yang tukang nagih. Waliyadzubillah ya. Sebagian kita, bukan kita ya. Jadi dia nagih, orang itu sembunyi. Faja'a dzata yaumin fa kharaja sabiyyun fasa'alahu anhu. Ketika suatu hari datang ke rumah orang itu tiba-tiba anak kecil keluar. Maka tanya, mana si fulan? Kata anak kecil tersebut, "Na'am, huwa fil bait." Ya. Ya'kulu khaziratan. Ya, lagi dalam rumah, dia lagi makan sesuatu makanan. Maka Abu Qatadah bermanggil, "Ya fulan ukhruj." Wahai fulan, keluarlah, saya nagih utang. Faqad ukhbirtu annaka hahuna. Jangan kau tipu lagi ya. Kau lagi, ini ada yang bilang kau di dalam rumah. Ketangkap lu katanya gitu. Faqala ma yughayyibuka anni. Iya, saya tahu. Tetapi ini mu'sirun. Saya sedang susah, tidak bisa bayar. Walaysa indi, saya tidak punya apa-apa untuk bayar. Maka Abu Qatadah berkata, Allah innaka mu'sir. Demi Allah, engkau memang lagi kesusahan. Faqala na'am, iya saya susah, saya enggak bisa bayar. Makanya sembunyi melulu. Sekarang ketahuan dia tidak bisa bayar. Abu Qatadah bertanya, benar demi Allah, benar aku tanya ke dekat nama Allah. Kau memang susah? Kata dia na'am. Fabaka Abu Qatadah. Abu Qatadah menangis ketika tadi dicari-cari, ternyata dia bilang enggak mampu bayar, dia nangis. Tsumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Siapa yang meringankan orang yang berutang kepadanya atau mengikhlaskan utangnya, maka dia akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Kenapa Abu Qatadah ingin dapat pahala tersebut? Dia tunggu sampai orang ini bilang saya tidak mampu apa? Bayar. Kenapa enggak bilang dari awal, sembunyi melulu? Dan dia cari kesempatan ini untuk bisa dapat pahala, mendapat naungan di bawah arsy Allah. Itulah orang yang beriman kepada hari akhirat. Uang datang dan pergi. Kalau dia memang enggak mampu, ya sudah, kita tahu dia berusaha. Bukan kalau dia nakal, punya aset, ya, kalau punya aset kita kejar enggak apa-apa. Dan dia enggak mampu, dia berusaha. Kena musibah, enggak ada uangnya, hilang perusahaan. Orang yang soleh ke masjid itu udah. Kita cari pahala. Bukan pemain ya, bukan pemain. Hadis yang lain lagi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Atallahu bi 'abdin min abidihi yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang hambanya pada hari kiamat kelak. Qala madza amilta li fid dunya? Wahai fulan, Allah hisab dia. Apa yang kau lakukan amal soleh ketika di dunia untukku? Apa amal solehmu? Orang ini payah, dia bilang, "Ma amiltu laka ya Rabbi mithqala dzarratin fid dunya arjuka biha." Ya Allah, ya Rabbku, tidak ada satu amalan sedikit pun yang aku lakukan di dunia yang aku bisa berharap kepadamu dengan amalan tersebut, meskipun sekecil biji zarrah. Sekecil zarrah, tidak ada. Apa yang mengharapkan amalku? Enggak ada. Saya enggak punya amal yang bisa saya harapkan di hadapan Engkau ya Allah. Qalaha thalatha marrat.
dia ulang 3 kali, ya Allah, enggak ada ya Allah. Tidak ada amal yang bisa saya harapkan meskipun hanya sekecil darah. 3 kali. Sampai yang terakhir dia baru ingat. Kalau al-abdu inda akhiriha, yang terakhir dia baru ingat, dia mengatakan, ya Rabbi, oh iya, innaka a'taitani fadla mal. Dulu kau berikan aku harta berlebihan. Wa kuntu rajulan ubayyi'un nasa. Dan dulu aku jual beli orang dan ada yang beli tidak bisa bayar, utang misalnya. Wa kana min khuluqi al-jawaz, dan di antara akhlakku kalau ada yang tidak bisa bayar aku bilang ya sudah, lunas, aku ikhlaskan. Fa kuntu uyassiru 'alal musir. Bagi orang yang mudah bayar aku meringankan, mudahkan bagi dia. Ya sudah, bisa bayar, oke, bayar semampunya. Ya, artinya dikurangi yang bisa bayar. Wa unzirul mu'sir, adapun yang tidak bisa bayar aku bilang nanti, lain waktu. Itu yang pernah saya lakukan. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah kemudian berkata, ana ahaqqum man yuyassir udkhulil jannah. Aku adalah yang lebih berhak untuk memudahkan. Masuklah kau ke dalam apa? Surga. Jadi menunda pembayaran bagi orang yang tidak mampu, apalagi meringankan, mengurangi, maka ini sebab masuk surga.